April datang sebentar lagi. Masyarakat tak sabar berdemokrasi. Mereka tak hanya mendengar janji, mereka butuh sebuah bukti, bukan mimpi. Kami tak mau lagi dilanda pilu. Pemimpin yang nyata yang kami rindu. Jangan lagi janji melulu yang selalu terdengar saat pemilu. Jangan mencari kemapanan, yang kami mau kenyataan. Bukan sekedar harapan, apalagi menjadi angan. Hanya satu yang kami mau, kota baru, harapan baru. Saya Raden Surahman di Jambi Berdialog. Malam hari ini kita kehadiran 3 orang narasumber. Baiklah mari kita dengarkan orasi untuk pertama Muhammad Yasir, caleg Partai Gerindra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir SPDMM terjun ke politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya yang ada di Kota Baru. Alasan saya terjun ke politik yang pertama, bagaimana menyerap aspirasi warga melalui saluran aspirasi pembangunan melalui DPR Kota Jambi. Karena di tengah-tengah masyarakat saat ini ada beberapa masalah yang harus perlu kita tuntaskan. Yang pertama adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini adalah hak seluruh warga negara dan berhak mendapat pendidikan yang layak dan bermutu. Yang kedua, masalah ekonomi. Karena ekonomi adalah yang harus kita perjuangkan. Karena berputarnya roda ekonomi masyarakat menunjukkan kehidupan masyarakat akan berjalan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan. Yang ketiga, lingkungan. Masalah lingkungan ini harus kita perhatikan karena di mana kita tempat tinggal, lingkungan kita lah yang harus kita fokuskan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang sama kita berikan kepada Bapak Pangeran HK Simanjuntak, caleg Partai Nasdem. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam restorasi. Perkenalkan, perbisa di rumah. Nama saya Pangeran Simanjuntak, SE MSI. Pada tahun 2019 ini akan maju sebagai calon anggota DPRD Kota Jambi dari Dapil Kota Baru. Alasan saya terjun ke politik untuk menjadi calon legislatif adalah semata untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Jambi. Saya berharap pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik dan sukses. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam restorasi, Partai Nasdem, bersatu, berjuang, menang. Ini Bang. Kesempatan yang sama juga kita berikan kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Joni Ismet, caleg Partai Golkar. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joni Ismet SE, caleg Dapil Kota Baru dari Partai Golkar nomor urut 1. Adapun motivasi saya terutama untuk memasuki dunia politik adalah bagaimana ini menjadi wahana pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara. Sebuah cita-cita mulia
di jalur politik kita harus tetap konsisten istiqomah memperjuangkan hak rakyat, bagaimana rakyat bisa bergembira dalam konstelasi pesta demokrasi yang akan datang. Kita berkeyakinan bahwa di pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019 itu akan tercipta figur-figur baru, figur-figur pemimpin, figur-figur wakil rakyat yang ada duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, di DPD, di DPRD tingkat 1 dan DPRD kota kabupaten beserta presiden. Mudah-mudahan rakyat bisa menentukan pilihannya dengan nurani, dengan cerdas, dengan cermat, bisa melihat track record wakil tersebut, jejak rekam selama beliau di tengah masyarakat, baik dari muda dia telah berjuang atau tidak untuk rakyat, kita buktikan nanti, silakan rakyat menilai sendiri. Pesan saya dari Partai Golkar bahwa kita adalah bersama, kita adalah satu keluarga dalam wahana bangsa Indonesia. Kita tetap bersatu, berjuang, dan insya Allah kita sejahtera bersama. Yakin usaha sampai. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di acara Jambi Berdialog. Tema pada malam hari ini yakni Kota Baru, Harapan Baru. Telah hadir di studio Jambi TV 3 orang. Ini sama-sama nomor 1 andalan partai masing-masing. Yang pertama Bang Muhammad Yasir, Ya, caleg Partai Gerindra nomor urut 1 Dapil Kota Baru. ya, betul. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ini kali kedua, Bang. Ya, kita ini ketemu. kali kedua kita ketemu berdialog di Jambi TV. Alhamdulillah. Dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama, Bang. terhadap Jambi TV yang telah memfasilitasi Siap, program ini, karena tujuannya adalah baik, Siap. caranya juga sangat baik. Oke, makasih, Bang. Siap. Dan yang kedua kita kedatangan dari caleg nomor urut 1 dari Partai Nasdem Dapil Kota Baru, Bang Pangeran HK Simanjuntak. Ya, Malam, Bang. selamat malam Bang. Sehat, Bang. Sehat. Hujan di sini, Bang. Tadi hujan, sekarang sudah bagus. Sudah bagus ya? Ya, sudah berhenti. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, ini abang kita mungkin banyak yang kenal, seorang aktivis pada masanya, mungkin sekarang juga. Ini caleg Partai Golkar nomor urut 1 juga dari Kota Baru, Bang Joni Ismet. Malam, Bang. Selamat malam. Sehat, Bang? Indah, sehat, walafiat, alhamdulillah, Ah, bahagia, Alhamdulillah. sukses Jambi TV. Amin, amin. Terima kasih. Baik Mirza, kita lalu sesi pertama ini mungkin pertanyaan yang sama di awal acara. Kenapa sih terjun ke dunia politik dan kenapa nyalek tahun ini? Bang Yasir, Ya, silakan. terjun ke politik tahun ini dan kenapa nyalek? Karena ada beberapa alasan. Kita nyalek karena di setiap kehidupan bermasyarakat ada beberapa masalah yang terus kita temukan sampai saat ini. Dan kenapa tahun ini nyalek? Itu adalah kesempatan yang diberikan partai kepada kami, khususnya saya pribadi. Saya akan memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan emas itu adalah tidak datang 2 kali. Mudah-mudahan dengan tahun 2019 ini saya mendapat amanah warga Kota Baru untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan khususnya harapan baru. Itu harus saya perjuangkan. Alasan berikutnya adalah ada masalah yang harus kita tuntaskan. Masalah itu yang pertama, masalah pendidikan. Ini tentu kita harus perjuangkan karena setiap masyarakat yang ada di Kota Jambi, khususnya Kota Baru, belum mendapat haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pendidikan yang layak dan bermutu. Dan kedua, masalah ekonomi. Di wilayah Kota Baru, sumber daya alam begitu besar di
wilayah Kota Baru. Saya lihat dan terjun ke masyarakat, banyak sumber-sumber daya alam ini belum sepenuhnya dirasakan oleh warga Kota Baru itu sendiri. Misalnya seperti Pertamina, sumur minyak yang tersebar di wilayah Kota Baru belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh warga itu sendiri. Yang selanjutnya masalah infrastruktur dan lingkungan. Lingkungan inilah yang harus kita selesaikan bersama, baik di tingkat DPRD maupun di pemerintahan kota. Kita harus bekerja bersama untuk menuntaskan masalah-masalah lingkungan. Karena saya temukan di RT 13 Kenal Asam Bawah, dekat dengan kantor wali kota, dekat dengan kantor DPR, di situ setiap musim hujan ada rumah warga yang tenggelam di situ. Banjir Bang ya? Banjir, apalagi ini musim hujan. Nanti kita bahas itu Bang. Masalah inilah yang harus saya perjuangkan. Oke, siap. Mudah-mudahan dengan amanah masyarakat Kota Baru Ya. bisa ke depan, Ya. saya harus memperjuangkan itu. Ya, makasih. Terima kasih. Mungkin pertanyaan sama Bang Pangeran. Kenapa nyalek? Sebelumnya saya memberitahukan bahwa saya adalah kader dari Partai Nasdem. Ya. Ya, kebetulan posisi saya di Partai Nasdem adalah ketua kecamatan, ya, Kecamatan Kota Baru, dan untuk di struktur saya partai, saya di ketua kota untuk Garda Pemuda. Jadi sering berbicara, berdiskusi dengan pengurus-pengurus lainnya, mereka menyarankan saya untuk maju. Di situ timbul ketertarikan, di situ timbul motivasi bagi saya, sehingga saya mempersiapkan diri dan merasa mantap untuk maju untuk sebagai calon anggota DPRD Kota Jambi dengan satu tujuan. Tujuan saya hanya ingin mengabdi, ya, mengabdi untuk masyarakat Kota Jambi. Pengabdian itu bisa dilakukan sesuai dengan 3 fungsi yang ada di legislatif. Fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi atau pembuat kebijakan. Yang kedua adalah fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi dari pengawasan. Bagaimana legislatif mengawasi pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Kami rasa hanya itu. Ya, makasih Bang. Ini terakhir Bang Joni. Oke, siap. Kenapa sih nyalek Bang? Sudah malang melintang dunia aktivis, akhirnya nyalek juga nih. Ya, ini bentuk dan wujud kita dari dulu, dan paling utama nomor 1 itu ya sebagai wahana pengabdian. Kalau kata orang, itu tong kosong saja katanya kan. Kok berjuang waktu mau nyalek? Saya tidak. Saya dari mahasiswa selalu mendampingi masyarakat tertindas, selalu berjuang untuk memperbaiki sistem-sistem kenegaraan. Sejak tahun 98 saya bersama sahabat-sahabat, saya memimpin demonstran, waktu itu ditunjuk menjadi jenderal lapangannya, dan saya memimpin gerakan mahasiswa itu sendiri. Yang intinya bahwa kita pengen negara ini baik, rakyat ini sejahtera. Udah lama ditindas. Nah, coba kita rubah. Kita rubah. Nah, dirubah itu tidak bisa di luar sistem. Berat, kita harus berhadapan dengan tembok yang tinggi. Ya kan? Benteng yang kokoh. Kita harus masuk dalam. Selama ini ekstra parlementer yang dilakukan kita, gerakan aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, itu terbentur dengan sistem. Nah, maka dari itu saya masuk ke dunia partai politik. Pilihan saya adalah Golkar. Saya beranggapan Golkar adalah partai nasionalis yang religius, yang telah lama mengabdi, tersistem dengan baik partai ini, dan memang kita melihat bahwa masuk sistem lah satu-satunya jalan kita menata ke depan kebaikan untuk bangsa. Nah, alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi saya ditunjuk oleh Partai Golkar menjadi caleg nomor 1 Dapil Kota Baru. Ya. Nah,
melihat kota baru ini adalah kota lama, bukan kota baru, kota lama. Itu ibu kota Jambi. Nah, tetapi kita melihat perkembangan kota baru sebagai pusat ibu kota Jambi, ada beberapa yang mesti kita baiki ke depan, bersinergi dengan pemerintah. Nah, itu harapan saya, karena bagaimanapun tangan pemerintah lah yang bisa melakukan perubahan. Tangan pemerintah lah yang bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang menyentuh ke tubuh rakyat, ya kan? Disinilah sisi yang mesti harus kita bahas nanti ke depan. Ya, oke. Mungkin begitu, Pak. Ya. Jadi saya rasa setelah turun ke lapangan, setelah mendapatkan masalah apa yang terjadi di lapangan, terus mungkin caleg-caleg nomor 1 ini juga punya strategi khusus. Nanti kita bahas setelah break berikut ini. Terima kasih.